pertama kita melakukan tes pengamatan fisik. Di pengamatan fisik ini apa yang dinilai? Yaitu fisik kita. Fisik kita yang dinilai, dilihat yaitu adalah tindik dan tato. Jika kita tidak mempunyai tindik dan tato, kita tidak masalah di pengamatan fisik ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Randi Latukansina. Bagaimana kabarnya? Apakah puasanya teman-teman semuanya lancar? Semoga puasa teman-teman diberi kelancaran dan diberi kesehatan walaupun kita sekarang ini dalam keadaan darurat COVID-19 ini. Dan bantu juga pemerintah untuk lakukan himbauan dari pemerintah yaitu physical distancing dan social distancing. Hindarilah keramaian atau jagalah jarak aman kita seperti itu. Agar pemerintah dan kita juga memperkecil perluasan virus corona ini. Dan agar pemerintah cepat menyelesaikan keadaan darurat virus corona ini. Di video kali ini sedikit aku jelaskan tentang tes SKB, khususnya SKB WPFK atau pengamatan fisik dan keterampilan. Apa itu pengamatan fisik dan keterampilan? Sebelum lanjut ke video ya, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lihat aja bagaimana itu WPFK. Sedikit aku jelaskan tentang tes SKB WPFK di Formasi Penjaga Tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Apa itu sebenarnya WPFK? Di sini akan kujelaskan. WPFK itu adalah kepanjangan dari W itu adalah wawancara, PFK itu adalah pengamatan fisik dan keterampilan. Jadi tes WPFK ini adalah wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Dan WPFK ini termasuk tes SKB. SKB ini terbagi dua, yaitu tes SKB kesemaptaan dan tes SKB WPFK. Tes SKB kesemaptaan ini nilainya adalah bobot nilainya adalah 60% dan tes SKB WPFK ini adalah bobot nilainya adalah 40%. Jadi kalian harus tetap melewati tes SKB kesemaptaan dan tes SKB WPFK. Apa-apa saja itu tes SKB WPFK? Apa saja alur tesnya? Apa saja yang harus kita siapkan? Di sini akan kujelaskan sedikit tentang alur tes WPFK dan apa-apa saja yang harus kita siapkan. Tes WPFK ini dilakukan setelah seminggu melakukan tes kesemaptaan. Jadi kalau kita sudah melakukan tes kesemaptaan, seminggunya akan melakukan tes WPFK. Apa saja itu tes WPFK dan apa saja itu alur-alur tes WPFK seperti itu. Ini berdasarkan pengalaman aku. Apa saja yang harus kita siapkan di tes WPFK ini adalah ada tes wawancara, juga ada tes pengamatan fisik, dan ada juga kita harus menunjukkan keterampilan yang kita punya agar menambah nilai tambah kita dalam tes SKB WPFK. Di sini akan kucoba menjelaskan apa-apa saja yang harus kita siapkan. Pertama yang harus kita siapkan biasa yaitu pertama melakukan registrasi, yaitu kita harus mempersiapkan identitas kita, KTP kita atau surat rekam iktp kita, dan kita juga mempersiapkan kartu ujian kita atau kartu nomor peserta kita yang harus kita siapkan, dan kita juga mempersiapkan sertifikat yang kita punya agar teman-teman membawa sertifikat yang teman-teman punya seperti sertifikat bela diri, sertifikat komputer, seperti sertifikat perlombaan atau kejuaraan lain bisa teman-teman bawa di tes WPFK ini untuk persiapan wawancara seperti itu. Apakah berguna sertifikat itu untuk tes wawancara? Sertifikat itu berguna ketika pewawancara menanyakan apakah ada sertifikatnya. Di sanalah teman-teman menunjukkan sertifikatnya. Kalau pewawancara tidak menanyakan tentang sertifikat itu, maka biasanya pewawancara meminta, kalau semisalnya teman-teman mempunyai bela diri, biasanya pewawancara tidak menanyakan sertifikat, hanya menanyakan untuk menunjukkan keterampilan bela diri seperti itu. Atau teman-teman mempunyai perlombaan yang lain atau kejuaraan lain seperti itu, pewawancara meminta sertifikatnya.
Maka dari itu kita persiapkan sertifikat-sertifikat yang ada sama kita, yang kita punya. Jika ada, kalau tidak ada nggak masalah seperti itu. Apakah kita tidak berpotensi untuk lulus kalau kita tidak mempunyai sertifikat untuk tes SKB WPFK ini? Kita semua tetap ada potensi untuk lulus tes SKB WPFK ini. Karena untuk tes kelulusan tes CPNS ini berdasarkan adalah nilai SKD, yaitu nilai SKD kita kemarin yaitu CAT. Itu nilai SKD itu bobotnya adalah 40%. Kalau teman-teman sudah tinggi nilai SKD teman-teman, itu teman-teman tinggal mengejar di SKB seperti itu. SKB teman-teman yaitu adalah tes fisik, yaitu kesemaptaan dan tes wawancara pengamatan fisik dan keterampilan tadi. Jadi teman-teman, walaupun tidak mempunyai sertifikat apa-apa, teman-teman tetap ada kemungkinan untuk lulus karena nilai-nilai itu akan terbagi seperti itu. Tidak hanya di WPFK aja, tidak hanya di sertifikat yang kita punya. Jadi nilai kelulusan kita itu adalah berdasarkan dari nilai SKD dan SKB. Integritas nilai itu dan kita nanti nilai akhir kita yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Nilai akhir kita kalau masuk dari kuota yang dibutuhkan di kanwil kita masing-masing, itu kita tetap kita akan lulus tes CPNS seperti itu. Misalnya kuota yang dibutuhkan adalah 100, kita ranking 100 di nilai akhir kita. Walaupun kita tidak mempunyai bela diri, walaupun kita tidak mempunyai sertifikat, tapi kita masuk dari ranking formasi yang dibutuhkan seperti itu, kita tetap lulus CPNS seperti itu. Oke, itu tadi persiapan-persiapan yang harus kita siapkan, yaitu yang tadi adalah identitas kita, KTP kita, dan kartu ujian kita atau kartu peserta ujian kita. Dan yang satu lagi, kalau jika ada sertifikat, persiapan sertifikat yang kita punya, kayak sertifikat bela diri, sertifikat komputer, sertifikat perlombaan lain, atau sertifikat keahlian-keahlian lain, bawa aja. Jika ditanya, itu kita tunjukkan seperti itu. Kalau tidak ditanya, tidak usah ditunjukkan seperti itu. Dan untuk pakaian yang harus kita pakai untuk tes WPFK ini adalah, pakaiannya pertama kali kita pakai adalah kemeja putih polos dan celana dasar hitam seperti itu, celana kain hitam dan sepatu pantopel. Apakah pakai dasi? Tidak pakai dasi. Tapi kalau teman-teman pakai dasi nggak masalah juga, tidak ada larangan seperti itu. Dan apalagi pakaian yang harus kita siapkan, yaitu adalah pakaian yang kita siapkan adalah pakaian yang seperti tes kesemapatan kemarin. Tes kesemapatan kemarin itu kita mempersiapkan baju kaos putih dan celana pendek kaos putih dan sepatu olahraga seperti itu. Itu yang harus kita persiapkan untuk tes WPFK ini. Bagaimana dengan cewek? Kalau cewek memakai jilbab, nggak masalah, pakai jilbab, sesuaikan dengan cewek seperti itu. Tetap memakai baju putih polos dan celana training kalau untuk cewek seperti itu, dan memakai sepatu olahraga. Dan setelah itu apa yang kita lakukan? Kita melakukan registrasi tadi, pendaftaran tadi untuk melakukan tes. Setelah kita melakukan tes, kita nanti dibagi kelompoknya. Biasanya kemarin itu di pengalaman pribadi aku sendiri, yaitu kelompoknya 10 orang melakukan tes. Pertama kita melakukan tes pengamatan fisik. Di pengamatan fisik ini apa yang dinilai? Yaitu fisik kita yang dinilai. Dilihat yaitu adalah tindik dan tato. Jika kita tidak mempunyai tindik dan tato, kita tidak masalah di pengamatan fisik ini. Jadi kita aman di pengamatan fisik ini. Kita hanya, misalnya teman-teman bertanya, ada luka nih bang, bagaimana bang? Ada cacat nih bang, bagaimana bang? Aku berjerawat nih bang, bagaimana bang? Aku ada sedikit tindik di telinga bang, bagaimana bang? Itu nggak bekas tindik tapi tanda lahir bang, bagaimana bang? Itu semua tidak masalah, asalkan kalian tidak mempunyai tato dan tindik yang dibuat seperti itu. Kalau kalian tidak mempunyai tato dan tindik, pengamatan fisik kalian tetap aman. Kemungkinan kalau yang hanya seperti patah tulang atau cacat atau luka seperti itu hanya mengurangi poin-poin kalian di WPFK seperti itu. Tidak fatal.
Jadi kalian tidak usah takut yang hanya patah tulang atau hanya luka, tergores seperti itu. Kalian tidak takut, itu tidak menggugurkan seperti itu. Bagaimana tanda lahir seperti tanda lahir tindikan di telinga dikit atau ada bolong di hidung dikit? Bagaimana itu, Bang? Kalau emang benar itu tanda lahir, kalian tidak usah takut karena tim kesehatan kita pasti lebih tahu, apa itu tanda lahir dan apa itu bekas tindik seperti itu. Jadi kalian yang mempunyai tanda lahir yang ada bolong yang seperti itu, seperti bekas tindik, kalian tidak usah takut, kalian tetap ikuti aja tes dan jelaskan ke penguji seperti itu. Di mana-mana saja tindik kita diperiksa. Tindik kita diperiksa di telinga, di daun telinga ini kita semua diperiksa, dan di hidung kita juga diperiksa semuanya, bahkan di bibir kita sampai di lidah kita itu diperiksa semua. Dan tubuh kita juga, semua tubuh kita diperiksa ada tato atau tindik seperti itu. Nanti di pengamatan fisik ini kita memasuki ruangan tertentu. Kalau cowok untuk pria itu ruangannya khusus untuk pria, dan untuk wanita itu khusus ruangannya untuk wanita seperti itu. Untuk pria itu kita nanti melepaskan semua pakaian kita, termasuk celana kita semuanya. Hanya kita memakai celana dalam seperti itu. Nanti kita dilihat tubuh kita semua ada tato atau tindik seperti itu. Kalau kita tidak mempunyai tato dan tindik, kita aman di tes WPFK ini. Untuk pengamatan fisik ini hanya sebentar, mungkin tidak cukup 20 menit. Karena 10 orang kita melakukan tes itu, kita memakan waktu sekitar 20 menitan seperti itu untuk mengecek pengamatan fisik kita. Ada yang bertanya, apakah di tes pengamatan fisik ini ada tes buta warna, apakah ada tes gigi, apakah tes ambien, apakah ada tes varises? Itu semua di tahun 2017 itu semua tidak ada. Jadi untuk kalian yang untuk tahun ini, persiapkan aja. Semisalnya untuk gigi kalian, kalau misalnya ada berlobang, itu ditempel aja. Kalau misalnya ompong itu nggak masalah, yang penting gigi kita bersih seperti itu. Jadi untuk kalian persiapkan saja. Kita nggak tahu peraturan tes itu pasti ada berubah-berubahnya. Tapi kalau sesuai dengan pengalamanku di tes 2017 itu tidak ada tes buta warna, tidak ada tes gigi, tidak ada tes varises, tidak ada tes ambien pun seperti itu. Kita hanya dilihat tato dan tindik kita, dan kita juga diukur tinggi badan dan berat badan kita seperti itu. Setelah kita melakukan pengamatan fisik ini, kita dikumpulkan lagi untuk melakukan tes wawancara. Di tes wawancara ini seperti apa sih sistem tes wawancara ini? Tes wawancara ini sama seperti tes wawancara pada umumnya, tes wawancara kerja pada umumnya. Kalau kalian sudah pernah mengikuti pekerjaan, pernah melakukan tes wawancara, pasti tahu bagaimana tes wawancara. Ini hampir sama aja tentang tes wawancara pada umumnya. Tapi bedanya ini adalah semi militer dikit seperti itu. Kita harus dalam keadaan siap, dalam keadaan tegap seperti itu, tapi tidak boleh tegang juga. Kita santai saja, tapi kita dalam keadaan siap dan tegap seperti itu. Untuk sistem wawancara ini adalah yaitu kita nanti melakukan wawancara dan melakukan keterampilan yang kita punya tadi seperti itu. Apa saja yang harus kita siapkan? Yang tadi itu, kalau kita ada sertifikat, kita bawa sertifikat tadi untuk jaga-jaga kalau ada ditanya oleh pewawancara. Dan apa yang harus kita lakukan untuk tes wawancara ini? Tes wawancara ini biasanya kita dipanggil satu persatu dari peserta itu. Nanti kita menghadapi 2 pewawancara. Nanti kita memasuki ruangan. Di ruangan itu ada 2 pewawancara. Pewawancara ini biasanya dari kanwil kita, yaitu kantor wilayah kita, dan dari Kalapas kita juga. Dari Kalapas kita nanti digabung dari kanwil sama Kalapas seperti itu. Mereka ini juga mempunyai kemampuan bela diri seperti itu. Mereka juga lulusan dari Akademi Akip seperti itu, atau bisa dikenal dengan Poltekip seperti itu. Mereka mempunyai bela diri. Maka dari itu kalian kalau tidak mempunyai bela diri, jujur aja, jangan bohong mengadang-adang mempunyai bela diri seperti itu, karena mereka lebih tahu dari kalian seperti itu. Dan untuk tipsnya di tes wawancara ini, pertama kali kalian
masuk ruangan itu, kalian mengetuk pintu dan memberi salam seperti itu. Dan ketika kalian menghadapi pewawancara, kalian jangan duduk dulu, tunggu perintah duduk baru kalian duduk. Kalian lapor diri kalian bahwa kalian siap melakukan tes wawancara dan beri hormat untuk pewawancara seperti itu. Kalau disuruh duduk oleh pewawancara, kalian baru duduk seperti itu. Duduk kalian harus siap dan tegap seperti itu. Jangan gugup dan jangan tegang seperti itu. Usahakan duduk kalian tegap, jangan bersender ke kursi, dan jangan tangan kalian melipat ke meja seperti itu. Lakukanlah duduk siap yang seperti itu. Seperti apa sih duduk siap? Duduk siap itu badan kita tegap dan tangan kita di paha seperti itu. Tapi kita jangan tegang seperti itu, jangan gugup juga seperti itu. Dan pandangan kita menatap pewawancara. Kalau bisa kita bergantian menatap pewawancara 1 dan pewawancara 2 agar kita dinilai adil untuk pewawancara. Misal pewawancara menanyakan tentang kita, bertanya tentang kita menjelaskan ke pewawancara 1 dan pewawancara 2. Jadi kita tidak hanya menjelaskan ke pewawancara yang bertanya seperti itu, usahakan menjelaskan ke semuanya seperti itu. Kalau kalian nonton tips aku sebelumnya, ada tips tentang tes wawancara, tonton aja di video ini. Dan di video sebelumnya juga udah aku jelaskan apa saja pertanyaan-pertanyaan tes wawancara yang sering keluar di penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Nonton aja di video aku yang di atas ini. Dan saat kita duduk dan saat kita pertama kali duduk melakukan itu, apa yang kita lakukan? Biasanya pewawancara menanyakan tentang biodata kita, tentang profil kita. Kalian sebutkan profil kalian, biodata kalian, background kalian seperti itu. Apa-apa saja kalian sebutkan, nama kalian, tempat tinggal kalian, asal kalian, dan pendidikan kalian, latar belakang kalian, kalau bisa motivasi kalian masuk CPNS ini. Sebutkan semuanya seperti itu. Nanti pewawancara akan bertanya lagi tentang seputar pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku berikan kemarin itu, pertanyaannya seperti itu. Biasanya apakah ada yang ditanya tentang kementerian, tentang lapas? Itu sedikit mungkin ada ditanyakan seperti ini. Pertanyaannya tentang kalau ketika kalian diterima, apa yang kalian berikan di lapas, seperti itu, apa yang diberikan ke instansi kalian, atau ketika kalian berada di penjaga tahanan, yaitu di blok jaga, kalau ketika napi rusuh, apa yang kalian lakukan? Itu sedikit ada teman-teman kita ditanyakan seperti itu. Kebanyakan ditanyakan tentang kepribadian kita, tentang motivasi kita, tentang pengetahuan umum seperti itu. Pertanyaan pasti tiap pewawancara, tiap kanwil, tiap peserta pasti berbeda pertanyaan-pertanyaannya. Ini hanya pertanyaan umum yang sering-sering dikeluarkan oleh pewawancara. Pertanyaannya akan spontan oleh pewawancara, tidak ada teksnya, itu tidak harus ada teksnya oleh pewawancara seperti itu. Spontan menanyakan, pewawancara menanyakan ke kita tentang kepribadian kita seperti itu. Misalnya kita menanyakan misalnya jawaban kita tentang ini, nanti pewawancara itu mengundang pertanyaan selanjutnya. Misalnya kita lagi kuliah, Pak, kegiatan kita lagi kuliah. Itu akan mengundang pertanyaan pewawancara. Apa itu pertanyaannya itu? Kenapa kalian kuliah masih daftar untuk tes CPNS di Kementerian Hukum dan HAM? Nah, seperti itu. Kalau kalian misalnya kalian S1, misalnya itu kalian sudah S1, kalian bilang pewawancara kalian sudah S1 seperti itu, nanti itu juga mengundang pewawancara bertanya ke kalian, kenapa kalian sarjana mendaftar formasi penjaga tahanan seperti itu. Itulah contoh-contoh pertanyaannya. Bisa ditonton 27 contoh pertanyaan wawancara di video aku sebelumnya. Dan kalian pasti berbeda-beda pertanyaannya. Maka dari itu kalian tidak usah takut, spontanitas saja, asalkan itu mendukung dan positif. Dan kalian, cara jawab kalian itu dinilai apakah kalian jujur, apakah kalian tegas, apakah kalian tidak gugup seperti itu. Itulah yang dinilai dari pewawancara. Dan untuk selanjutnya di sesi terakhir kalian pasti diminta untuk menunjukkan bakat kalian. Kalian ditanya apakah ada bakat kalian seperti itu, apakah ada hobi kalian seperti itu. Nanti kalian sebutkan bakat-bakat kalian, hobi-hobi kalian seperti itu. Kalau misalnya kalian mempunyai bakat bela diri, mempunyai bakat PBB seperti itu, nanti kalian tunjukkan bela diri dan PBB seperti itu.
Kalau kalian tidak mempunyai bakat lain seperti itu, kayak bakat nyanyi atau olahraga lain, nanti kalian jelaskan ke pewawancara. Nanti pewawancara akan menanyakan tentang bakat kalian itu. Itu juga menambah nilai tambah kalian agar kalian lebih tinggi lagi di nilai PFK ini, di wawancara ini seperti itu. Jadi semua bakat-bakat yang kalian punya itu tetap menambah nilai tambah kalian. Tapi yang menambah nilai tambah yang paling besar yaitu adalah bela diri dan PBB seperti itu. Usahakan kalau kalian tidak mempunyai bela diri, kalian bisa di PBB. Latihlah kalian dari sekarang untuk PBB seperti itu. Gerakan-gerakan PBB. Biasa pewawancara menyuruh kita melakukan PBB dengan aba-aba kita sendiri seperti itu. Dan ada juga pewawancara menyuruh PBB dengan aba-aba dia juga seperti itu. Itulah tentang tes keterampilan. Dan kalau kalian mempunyai kejuaraan kelompaan seperti itu, kalian bilang waktu kalian ditanya bakat kalian itu, kalian mempunyai prestasi di mana seperti itu, kalian bilang aja itu agar menambah nilai tambah kalian. Kunci di tes wawancara ini adalah kalian harus sikap kalian dinilai, attitude kalian dinilai di sini, dan cara bicara kalian, cara ngomong kalian dinilai di sini, dan cara ketegasan kalian, gugup atau tidak kalian takut atau tidak, seperti itu yang dinilai. Dan kalian jujur atau tidaknya itu dinilai oleh pewawancara. Itulah kunci-kunci dari wawancara dan keterampilan ini. Jadi kalian kalau semisal tidak mempunyai keterampilan bela diri, kalian tidak usah bilang mempunyai keterampilan. Nanti kalian kewalahan sendiri, nanti ditanya ini, ditanya itu, kalian tidak bisa seperti itu. Apa ada saja, apa yang kalian punya itu yang kalian bilang ke pewawancara seperti itu. Lebih baik jujur daripada kita melakukan pembohongan seperti itu. Itu saja sedikit tentang tes WPFK, yaitu wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Itu saja alur-alur tes wawancara dan sistem tes wawancara dan pengamatan fisik. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang akan mengikuti tes WPFK dan wawancara seperti itu. Dan bantu aku juga untuk like video ini, komen, dan share ke teman-teman semua ya, agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Dan kalau ada pertanyaan tentang tes CPNS di Kementerian Hukum dan HAM, komentar aja di bawah ini. Nanti kita jawab sama-sama. Apa saja komentar kalian itu akan kuhargai. Kalau kalian kritik dan saran kalian juga bisa di bawah ini, itu sangat kuhargai. Apa saja kritikan kalian, apa saja saran kalian, itu sangat kuhargai. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan akan kudoakan kalian lulus CPNS tahun ini. Buktikanlah kalian bisa menjadi pegawai negeri sipil. Aku, Randi Latukonsina. Sampai jumpa.